Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudesyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kemudahan dan juga kesehatan selalu ya. Dan tentunya juga kami akan menyapa Bapak Ibu pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga mengucapkan semoga diberikan kemudahan dalam menjalani pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang perlu diwaspadai pilek pada bayi dan anak yang bisa menyebabkan gangguan telinga. Nah tentunya pilek ini adalah sebuah gejala ya. Nah pilek ini adalah gejala yang sering kali ya mengenai pada bayi dan juga anak-anak. Terlebih kalau misalkan kita ini sekarang lagi musim pancaroba, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas seperti itu. Dan itu kadang-kadang pilek itu bisa berujung pada batuk, kemudian bisa menyebabkan demam dan lain-lainnya. Nah tentunya kita akan membahas lebih dalam ya penyakit gejala-gejala pilek ini apa saja sih yang bisa menyebabkan gangguan telinga terutama. Nah di sini tentunya saya tidak sendirian, sudah bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Andriana, spesialis THTKL MSI Med. Assalamualaikum Dr. Andriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik dan tampak ceria ya dokter ya. Amin, amin, amin. Dokter Andriana ini selalu awet muda sih dok. Apa rahasianya nih dok? Happy. Iya. Harus happy optimis. Ya. Optimis. Ya, percaya sama Allah. Oh, percaya sama Allah. Baik dokter. Dan tentunya ya dokter ya kita harus membahas tema ini dengan semangat juga ya dok ya. Nah tema hari ini kita akan membahas tentang gejala pilek pada bayi dan anak yang bisa menyebabkan gangguan telinga nih dok ya. Nah sebenarnya kalau pilek pada bayi atau anak ini kenapa sih dok bisa sampai menyebabkan dia gangguan telinga? Ya. Awalnya apa sih dok? Ya, terima kasih. Jadi pilek itu ya kita harus tahu dulu yang namanya anatomi hidung dan telinga. Jadi hidung dan telinga itu dan tenggorok itu berhubungan. Nah antara hidung dan telinga itu ada yang namanya tuba eustachius. Pada anak-anak itu tuba eustachiusnya lebih pendek, lebih lebar dan lebih datar. Sedangkan pada orang tua atau kita sudah yang dewasa dia lebih kecil, lebih panjang dan juga lebih curam. Sehingga apabila kita ada sakit pilek itu sulit untuk naik ke atas. Itu ya. Berarti memang karena rentan dari anatominya ya dokter ya? Ya, dari bentuknya dulu. Maka yang perlu harus diwaspadai apabila anak kita pilek, satu, kita harus segera memberi pengobatan. Ya, kita boleh mengobati sendiri, tapi maksimal hanya 3 hari. Setelah itu kita serahkan ke ahlinya. Bisa ke dokter anak atau bisa ke dokter THT gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah anak bila masih bayi, kalau kita nenen ya mimi atau ngasih dot, itu kepala harus lebih tinggi. Tidak boleh tidur mendatar kita kasih minum, itu nggak boleh. Jadi harus kita angkat, makanya kita diajari begini ya, mengangkat begini, kemudian kita kasih dot. Kenapa? Karena kalau dia masih datar, kalau dia tidur begini, pada saat kita menelan itu tubanya itu membuka. Pintu tuba itu membuka sehingga rentan sekali ingus itu masuk ke telinga, cairan minuman masuk ke telinga itu. Makanya pada anak-anak harus lebih hati-hati dalam memberikan ASI ya, dalam memberikan minuman ya kita harapnya ASI ya, dot itu ya. Tuh, dan kemudian kalau pilek harus segera diwaspadai, harus segera diobatkan gitu. Baik dokter. Nah pemirsa, dari anatomi mungkin bagi masyarakat awam ada yang belum tahu berarti gambarannya dokter ya, gambaran organ itu di dalam tubuh kita. Jadi tadi ya perbedaan antara bayi dan dewasa itu terletak dari panjangnya. Kalau pada bayi dan anak-anak tentunya dia ukurannya lebih kecil sehingga memang rentan terhadap infeksi. Nah tadi kalau kita ngomongin tentang gejala pilek, orang awam kan pahamnya dengan meler, ingusan gitu dok. Nah sebenarnya ada yang bilang nggak apa-apa, ingusnya belum bau atau mungkin gimana. Sebenarnya pilek atau ingus ini tuh ada berapa macam sih dok, dan pilek bagaimana yang harus diwaspadai? Ya, jadi sebetulnya hampir semua pilek harus kita waspadai. Ya memang
biasanya orang awam kalau bilang pilek itu kalau sudah meler. Iya Oh, dong. anak saya meler ya, meler-meler ingusnya bening, itu malah justru mereka ketakutan. Karena memang pada saat itu nggak enak bener, karena hidungnya mampet sekali ya, karena banyak ingusnya. Dan itu orang tua akan heboh ya, akan cepat-cepat memberi obat dan sebagainya. Kemudian juga ada panas karena itu infeksi virus. Nah, sehingga pada saat itu orang tua tuh mencari pertolongan. Namun sebagian besar tadi ada yang membeli obat sendiri atau minum ke dokter, tapi begitu diberi obat 3 hari merasa ingusnya sudah berhenti, dikira sudah sembuh. Ya, harusnya kalau merasa diberi obat 3 hari itu harus kontrol, ya kita harus kontrol, jangan pendapat kita, oh kayaknya sudah nggak meler kok, udah sembuh gitu ya. Nah itu nggak boleh, kita harus periksa ke dokter lagi untuk dilihat. Kadang-kadang perjalanan penyakitnya itu ingusnya tadinya encer, bening, ya. Kalau tidak diobati dengan benar, kemudian dia bisa kena infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu adalah infeksi setelah infeksi virus. Jadi bisa kena bakteri. Nah biasanya ingusnya jadi kental. Tadinya kentalnya masih bening, masih putih, kemudian nanti lama-lama bisa kuning, lama-lama bisa hijau. Dan di masyarakat umum, masyarakat awam itu mitosnya adalah kalau ingusnya sudah hijau, sudah kuning, mau sembuh. Nah itu yang harus kita betulkan. Benar. Ya, kita harus berikan edukasi yang benar, bahwa ingus kalau sudah kuning atau hijau itu adalah kita harus warning, itu sudah banyak kumannya, sehingga kita harus segera memberikan antibiotik. Ya, kalau tidak, kadang-kadang antara tadi bening ke kuning ke hijau itu kadang-kadang anak sudah merasa, karena sudah diobati tadi, merasa sudah nggak panas kok, sudah nggak keluar kok gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian anak itu jadi batuk, nah kemudian jadi sering korek-korek telinga atau gini, anak saya tuh hobinya seringnya korek-korek. Nah itu yang harus diwaspadai. Itu artinya dia sudah komplikasi, gitu, sudah komplikasi mengarah ke telinga. Biasanya tadi yang ingusnya encer tadi sudah diobati kan, sudah lama. Kadang-kadang orang tuanya tahu, Bu, pilek nggak? Enggak. Oh iya, seminggu atau 2 minggu yang lalu pilek, tapi sudah diobati, sudah sembuh gitu ya. Nah, karena sudah sembuh, tapi anak saya kok sering garuk-garuk telinga ya dokter. Nah, itu artinya belum sembuh betul. Jadi ingusnya bukan semakin hilang, tapi bisa berubah dari kuning atau jadi hijau. Nah, saat itu biasanya sudah tidak keluar ingusnya gitu. Dia malah justru ke telinga, maka telinganya jadi tidak enak. Maka kita jadi dia anak-anak pasti akan sering garuk-garuk ke telinga atau korek-korek telinga. Dan sebetulnya kita pun yang dewasa itu juga tahu kalau rasanya kok telinga kok gatal terus ya, kayaknya kotor deh. Nah, itu sebetulnya bukan kotor, tapi tanda-tanda pilek tadi yang berkelanjutan gitu. Jadi diwaspadainya itu. Baik dokter, berarti pilek ini berhenti atau melernya itu berhenti belum tentu itu dia sembuh ya. Betul. Justru malah lanjutan. Iya. Nah sekarang dok, kalau misalkan kita lihat ini anak kecil ya dok, maksudnya usia di atas bayi lah, 1 tahun ke atas. Kadang-kadang kan orang tua bilang ayo ingusnya dikeluarin terus kadang-kadang ada yang tidak sengaja terhirup ke telan. Nah efeknya tuh apa sih dok nanti kalau misalkan menelan si ingus itu nggak sengaja nih dok misalkan? Ya, kalau menelan ingus ke telan masuk ke perut nggak masalah. Nggak masalah ya? Ya, dok? jadi nanti keluar ke BAB. Nah, jadi biasanya kita lihat kadang-kadang kok anak saya sekarang BAB-nya kok ada lendirnya ya, dikira apa kayak disentri, enggak. Jadi justru karena ingus yang ketelan itu. Baik, biasanya gitu. jadi seperti itu ya dokter ya. Betul. Baik-baik. Nah kemudian kalau misalkan berarti semua pilek itu nggak ada pilek yang biasa ya dokter ya? Semua gejala semua ya dokter ya? Baik jadi, dokter. pilek itu kalau arti harfiahnya itu sebetulnya adalah ingus yang keluar dari hidung ya. Iya. Cuman kan orang awam bilangnya sakit apa? Sakit pilek. Iya batuk, pilek, meler, ya gitu-gitu ya. Padahal itu flu ya, flu
flu, kemudian gejalanya ada pileknya, ada itu gitu. Istilahnya aja yang Iya, beda iya, ya dokter betul, ya. iya. Baik dokter. Nah kalau misalkan tadi sudah menyebutkan gangguan-gangguan telinga nih dok, sebenarnya gangguan telinga yang disebabkan atau diawali dari pilek ini tadi itu apa aja sih dok kalau secara gambaran umum? Ya, jadi satu, itu kan penyakitnya nanti namanya otitis media akut. Otitis. Jadi dari rinitis akut yang tidak diobati dengan benar, jadi otitis media akut. Jadi apakah pilek itu bisa sembuh total? Bisa, ya asal setelah itu tidak ada batuk, tidak ada gangguan telinga yang korek-korek atau apa atau serak gitu ya. Itu artinya dia benar sembuh sempurna. Nah kalau dia ke telinga, biasanya tadi pertama gangguannya karena anak kecil kan belum bisa ngomong ini telingaku kenapa gitu belum tahu ya. Jadi dia kalau anak-anak masih bayi belum bisa ngomong, biasanya dia sering korek-korek telinga. Pokoknya dikit-dikit telinganya nggak enak. Terus gini-gini pokoknya korek-korek telinga itu pasti itu tandanya. Kemudian kalau dia sudah bisa bicara biasanya begini, "Mah, telingaku ada airnya." "Mah, telingaku nggak denger." "Mah, telingaku nggak enak," gitu. Terus orang tuanya bilang, "Oh, bindeng ya," gitu. Padahal kalau bindeng itu sebetulnya harusnya di hidung ya. Tapi orang-orang istilahnya bindeng itu telinganya terasa ada suara yang mantul gitu istilahnya ya. Jadi kalau dengar suara kok kayak dengar suara saya sendiri ya. Berdengung gitu ya. Ya, berdengung gitu ya. Nah, kalau udah itu sudah pasti. Nanti kalau sudah itu dikira penuh gitu ya, kok rasanya tertutup. Nah, kalau orang tua yang tanggap, itu harus bawa ke dokter. Tapi kadang-kadang orang tua karena kesibukannya, karena dianggap biasa gitu ya, langsung bawa ke apotek beli tetes telinga. Nah, itu yang berbahaya. Karena kita tidak boleh menetes telinga kalau kita tidak tahu kenapa. Kita harus lihat dulu. Karena tetes telinga itu ada dua macam. Benar. Untuk telinga luar atau telinga dalam. Kalau telinga Kalau telinga luar nggak masalah ya kalau memang sakitnya di situ. Tapi kalau ternyata gendangannya berlubang, kemudian diberi tetes telinga yang untuk telinga luar, itu akan kesakitan. Dan itu sebetulnya nggak aman. Dan kadang karena ke apotek bilang telinga anak saya rasanya penuh ketutup, nanti dikasih obat tetes telinga yang untuk membersihkan telinga gitu ya. Nah kalau diberi itu nggak ngaruh gitu karena memang telinganya nggak ada apa-apanya. Biasanya kalau keadaan seperti itu di telinga tidak ada kotoran atau tidak ada apa. Dan walaupun ada kotoran yang hanya sedikit itu tidak menyebabkan gangguan. Karena kotoran secara normal, secara fisiologis ya itu bisa keluar sendiri. Jadi enggak harus dikorek-korek, enggak menyebabkan gatal gitu, enggak gitu. Jadi istilahnya ya kita kalau kebetulan ya, hanya kebetulan saja pas waktu dia korek-korek gitu dilihat orang tuanya, kotorannya banyak gitu ya. Nah, itu terus ditetes. Tapi walaupun sudah ditetes tetap aja telinganya sakit karena memang itu dua hal yang berbeda begitu. Oke, dokter. Kalau ngomongin kalau berbicara tentang kotoran telinga tadi juga kan kita pasti ada dua jenis juga ya dok ya. Ada yang keras, ada yang kering. Kalau ada yang keras, ada yang lembek. Nah, apalagi dikasih tetes telinga di saat yang lembek tadi dokter, tambah lagi berlubang ya dokter ya. Nah, itu kalau misalkan diteruskan tetes telinganya itu sampai ke telinga yang berlubang tadi, efek paling komplikasi yang berdampaknya itu apa sih dok? Komplikasinya kesakitan tadi. Sensasi sakit itu dok? Pasti karena itu kotoran tetes telinga itu kan kalau apalagi kalau tetes telinganya yang untuk membersihkan telinga ya itu kan dia korosif ya, jadi untuk masuk ke dalam kan pasti akan sakit sekali. Karena gendangan telinga di belakang gendangan itu ada suatu rongga namanya kavum timpani. Nah kalau masuk ke kavum timpani itu kan pasti kesakitan karena kavum timpani itu pada intinya adalah rongga yang steril, gitu steril. Tapi begitu udah pernah kena lubang begini tadi, kenapa kok bisa lubang ya? Karena ini tadi yang kita bicarakan pilek yang tidak diobati dan jadinya seperti itu. Jadi tadi begitu telinganya nggak enak, terus langsung dibawa ke dokter. Biasanya tadi begitu suaranya jadi nggak gatel, terus suaranya terasa penuh ya atau tertutup karena di situ banyak lendirnya. Nah, nanti lama-lama jadi sakit. Kalau sudah sakit, itu biasanya lendirnya itu sudah berubah
Yang tadinya bening jadi lendirnya kental. Karena ada kumannya tadi. Kalau tidak diobati terus-terusan nanti bisa jadi panas badannya. Kalau badannya panas, nah saat itu nanti kalau tidak diobati dengan benar, dia nanti pecah gendangannya. Nah pada saat kita pecah, nanti tiba-tiba panasnya akan turun. Jadi anaknya biasanya orang tua, oh iya dok kemarin nanti datang, dok anak saya keluar cairan dari telinga, sudah berapa hari, 3 hari, kok bisa? Gitu ya. Oh kemarin itu panas dok, kenapa panas? Oh iya panas, gitu kan. Setelah setelah itu panasnya turun. Nah setelah panasnya turun keluar cairan. Ya itu memang teorinya begitu. Jadi ibaratnya kalau kita mengibaratkan seperti kalau kita bisulan. Jadi ada bisul di dalam telinga, rongga telinga itu. Begitu kita bisul kan pasti panas ya. Badan kita jadi panas dan sebagainya. Begitu bisulnya pecah, panasnya turun. Nah, gitu. Nah, itu sama. Dan resikonya adalah kalau sudah gendangannya lubang, nah itu susah lagi. Gitu. Baik dokter. Intinya sih di dalam gendangnya itu karena tempatnya steril, apapun itu yang masuk ke situ pasti nyeri ya dokter, sensasinya ya. Baik dokter. Nah baik. Nah ini kan biasanya masyarakat awam misalnya di luar sana tuh kayak ada yang mencoba untuk mengisap lendirnya pakai pipet itu loh dok. Nah sebenarnya itu aman nggak sih dok untuk mencegah atau mengurangi? Apakah memang benar untuk mengurangi lendirnya atau mengeluarin lendirnya tuh bisa mengurangi resiko terhadap infeksi tadi? Enggak, jadi mengambil lendir atau menghisap lendir itu kan ada penghisapnya. Itu hanya untuk supaya anaknya enggak terlalu lega aja gitu. Iya, supaya anaknya enggak terlalu hidungnya tersumbat ya. Jadi supaya hidungnya lega. Nah kalau kita orang tua kan disisihkan gitu kan ya. Kalau anak-anak kan nggak bisa. Makanya ada pipet itu kecil gitu ya. Itu bisa dimasukkan, gitu bisa untuk ngisep itu aja. Sekarang malah justru yang banyak itu adalah cairan isotonik. Jadi cairan yang berasal dari air laut. Biasanya kita semprotkan ke hidung anak itu, nanti ingusnya tuh kayak ketarik karena kan BJ-nya air dan air ingus dan air itu kan beda ya. Nah, jadi ketarik. Jadi nanti dia bisa keluar sendiri ingusnya. Nanti jadi lebih memudahkan mengeluarkan ingusnya gitu. Baik, berarti saya jadi ingat musim COVID kemarin nih dok. Soalnya kan lagi marak-maraknya, ayo bersihkan hidung gitu ya. Berarti itu salah satu pencegahan juga ya dok? Iya betul. Ya itu untuk salin ya. Jadi larutan salin. Kalau memang kita mau beli yang sudah jadi, yang kita nggak usah repot ya ada yang sudah botolan. Kita tinggal semprot, nanti dia keluar ingusnya sendiri gitu udah ya. Praktis ya dok? Ya. Tapi kalau kita mau yang lebih ringan ya, kita bisa pakai larutan NaCl. Ya. Jadi kita ambil larutan NaCl, kemudian kita hisap dengan spet 20 cc, kemudian kita masukkan aja ke hidung. Jadi kalau kita nyemprot hidung kanan, berarti yang miringnya ke kiri. Jadi supaya nanti bisa masuk ke sini. Oh iya, lewat sini ya dok ya. Iya, gitu. Itu juga bisa banyak, bukan menyembuhkan sekali lagi ya. Benar dok. Tapi mempercepat kesembuhan supaya ingus yang di dalam itu bisa cepat keluar gitu. Karena kalau di situ banyak kumannya, misalnya ingusnya kental hijau-hijau ya tetap harus kita beri obat antibiotik ya. Tapi setidak-tidaknya ingus yang di dalam yang menyebabkan kita tersumbat itu gampang keluar. Gitu. Kalau untuk pembersihan hidung tadi sudah dibolehi mulai usia berapa dok kalau anak-anak? Sebetulnya sekarang itu hampir semua boleh. Boleh ya dok? Ya, jadi sekarang anak-anak kecil itu kan kadang-kadang orang tuanya bingung ya mau diapain. Kalau waktu dulu saya masih ingat kalau orang tua itu kalau anaknya ingusan disedot ya sama mulutnya orang itu ya. Ternyata itu banyak efeknya karena kalau ini infeksius kita isep, orang tua ngisep kan infeksinya masuk ke sini ya kalau pindah bisa. Ya, dok. Nah, malah pindah ya makanya sekarang disarankan pakai itu supaya dia keluar nanti cairannya itu akan ikut keluar.
Baik dokter, baik. Nah tadi kita sudah berbicara tentang gejalanya, kemudian efeknya sampai tadi terkomplikasi sampai ke infeksi telinga nih dok. Nah sekarang bagaimana sih cara orang tua tuh untuk lebih waspada lagi dok, dan kapan mereka itu harus bawa ke dokter? Nah terlebih tadi nih dok, kalau misalkan udah ingus berhenti ya udah sembuh, nah itu gimana dok? Ya, jadi karena anak-anak itu tidak bisa mengeluh, ya. Dan anak-anak itu kalau yang sudah agak besar, dia mengeluhnya begini, takut mengeluh, ya. Yang kalau kecil tuh belum bisa mengeluh, yang agak besar itu sudah takut mengeluh. Takut mengeluh tuh begini, ayo jangan minum es, nanti pilek. Nah, jadi makanya dia walaupun pilek dia diem aja, walaupun dia hidungnya tersuat dia diem aja, nggak mau. Nanti kalau dia tahu pilek, nanti pasti nggak boleh minum es kan gitu ya. Nah itu. Nah satu itu. Kalau yang kedua, kalau anak-anak yang belum bisa mengeluh, ya pasti dia itu tadi ingusnya bisa keluar. Kalau ingusnya nggak keluar ya kita harus curiga. Kalau anak kok mainan telinga gini terus, kadang anak-anak kalau nggak tahu kadang bantal tuh dikusek-kusek di bantal atau gitu ya. Kalau anak bayi yang belum masih beberapa bulan itu kan dia belum bisa melakukan itu. Jadi dia biasanya ngosek di bantalnya gitu. Nah itu udah tanda itu sebetulnya, kita harus waspada. Ini jangan-jangan ini. Nah yang lebih sering adalah anak-anak itu, loh dok, anak saya kok pilek dari mana ya? Nah, orang tua kadang-kadang nggak menyadari kalau kita itu yang sakit gitu ya. Padahal kita tadi, kalau ingus kita kental itu tadi, artinya kan kita pilek nih, tapi kan kita nggak tahu. Maunya kita kan kalau kita meler-meler, kadang kita nggak panas kok, nggak batuk kok. Nah itu. Nah sebetulnya kalau orang tua itu kalau kita sering bersihin hidung, ya, kalau orang Jawa bilang ute-ute upil gitu ya, itu kalau ute-ute upilnya itu banyak, itu artinya dia sakit. Jadi kalau orang sehat itu hidungnya bersih. Jadi kan, tadi naik motor dok, jadi ingusnya upilnya banyak. Gitu. Enggak. Jadi kalau hidung itu sudah ada antisipasinya istilahnya. Ya, kalau kita kotorannya besar itu sudah disaring oleh gitu oleh bulu-bulu hidung. Nanti kalau yang kecil-kecil ada silia namanya. Itu udah Allah tuh sudah membuatnya tuh sedemikian indahnya gitu ya. Nah, kalau kok hobinya tiap hari UTUP itu hobi itu dok gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai gitu. Nah, sering saya punya pasien sering ya. Jadi tiap anaknya pilek, nanti besok diobati lagi, pilek lagi ya. Akhirnya setelah diperiksa, ini Bu belum sembuh. Lu kok bisa dok belum sembuh, udah minum obat, saya udah teratur ya. Coba di rumah ada yang pilek nggak ada dok, nggak ada dok. Nah, coba ibu sering nggak udah, ya sih dok, itu suami saya hobinya gini. Nah itu dia gitu, karena kita maunya dibilang sakit itu ya kalau kita sakit gitu ya. Betul. Gitu. Kalau kita belum sakit itu belum merasa sakit ya. Aduh, ya memangnya kalau manusia itu kalau memang gejalanya masih ringan masih dianggap sehat ya dokter ya, seperti itu. Jadi kita tuh bilang sakit kalau kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Nah, saya sakit. Iya luar biasa. Padahal ya Allah sudah menciptakan sedemikian rupa tadi bahwasanya tanda dari keluaran hidung yang berbentuk saja kita udah bisa tahu gitu ya. Betul. Iya, baik dokter, baik. Nah, ini dok, jadi ilmu tambahan lagi nih buat tenaga kesehatan. Jadi harus riwayat yang tadi terus ditanyakan ya. Iya, biar nggak Iya, karena sering kali orang tua sampai bingung, kok anak saya kok pilek nggak sembuh-sembuh ya dok. Coba deh di rumah tuh kalau udah diobatin nanti seminggu kontrol udah mulai baik, udah minggu gitu ya. Jadi saran saya kalau memang disuruh kontrol seminggu, ya kontrol. Kadang-kadang dilema. Orang tua kadang, dok kontrol nggak ya dok? Mesti gitu. Iya kan? Nah dokternya bilang, ya kontrol. Kalau dokter bilang kontrol itu kan susah. Dokternya mau cari duit nih, kan bilang gitu ya, dikira gitu. Kalau enggak, ya nanti kalau sudah sembuh, kalau belum, kan gitu. Kan kita nggak tahu yang namanya kesembuhan itu bisa cepat, bisa lambat kan gitu. Nah makanya kadang-kadang
saya kalau ditanya ada perlu kontrol nggak? Ya monggo, saya bilang gitu. Kalau ibu pengen tahu pasti anaknya sembuh betul ya monggo silahkan datang kontrol lagi. Nah kecuali kalau misalnya kayak sinusitis yang berat gitu ya, yang sudah itu untuk melihat dari berat banget sampai langsung sembuh itu kan harus dilihat dikontrol gitu. Nah itu saya berani. Tapi kalau yang pilek gitu nggak terlalu parah, ya itu saya cuman nanti kok saya bilang saya suruh kontrol dikira cari duit dokternya gitu kan. Dokternya mau cari duit nih suruh datang terus gitu ya. Tapi ya itu alangkah baiknya kalau memang 3 hari 5 hari misalnya dokter kan macam-macam ya, ada yang kasih 3 hari kalau di tingkat PPK 1 itu kalau 3 hari dikasih obat belum tentu jangan menyimpulkan bahwa oh kalau 3 hari itu pasti sembuh, enggak. Karena dokter kan nggak tahu nih setelah minum obat tuh di dalam keluarga bagaimana gitu. Benar. Kan ya. Jadi alangkah baiknya kalau diberi obat 3 hari kok kayaknya belum tuntas ya sakitnya, ya harus kembali lagi ke dokternya. Gitu, harus kembali lagi ke dokternya. Nanti kalau sudah benar-benar tuntas, kayaknya oh anak saya sudah biasa lagi kok. Oh ya sudah berarti sembuh. Oke, nggak kontrol nggak apa-apa gitu. Tentunya di sini faktor lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, apalagi cuaca seperti sekarang ini ya, yang panasnya ekstrim, orang pasti kalau di luar panas sekali pengennya minumnya es. Nanti masuk ke dalam rumah dingin, jadinya kepengennya hangat. Jadi ya jadi itu makanya susah. Ya mending kita jaga. Justru kalau kita terpanas jangan minum dingin. Oh gitu dong. Ya minumnya hangat atau air biasa. Air biasa. Karena dari panas yang kemudian kita langsung minum dingin itu yang takutnya adalah vasokonstriksi yang cepat. Nah itu yang sering nanti kita langsung headache ya, saking pusing, sakit kepala gitu. Itu karena itu. Ya nanti kalau yang ini ya kalau orang yang alergi atau pilek ya, nah pulang minum di luar minum es terus pulang sampai rumah baru tinggal pileknya gitu. Sisa-sisanya tadi akibatnya nih dok ya. Betul, iya baik. Makanya kalau olahraga juga mending kalau sehaus apapun mending air biasa. Air biasa harusnya ya. Karena pada saat itu kan tubuh kita panas ya. Benar dok. Kalau kita nanti langsung minum dingin bahayanya itu tadi. Vasokonstriksi tadi langsung yang terlalu cepat itu yang bahaya. Baik dokter. Nah sekarang tentunya ini adalah paling yang diminati dok pertanyaannya, pencegahan. Nah kalau pencegahan ini kan ada salah satunya tambahannya ada vaksin influenza ya dokter ya, imunisasi itu ya. Nah itu sebenarnya untuk pemberian vaksin tadi itu seberapa berefeknya nggak sih dok untuk mencegah vaksin dan terutama untuk mencegah gangguan telinga juga dok? Ya kalau di Indonesia sebetulnya ya itu kan negara tropis ya. Iya betul. Jadi kayaknya kalau vaksin sih ya saya sih nggak berani ngomong nggak bermanfaat ya, tetap bermanfaat ya. Cuman kurang efektif kalau saya bilang, karena memang walaupun sudah divaksin tetap kalau kita ketemu terus sama orang itu kan sama aja. Benar dong. Ya memang mungkin kalau yang tadinya tiap bulan pilek mungkin jadi jaraknya jauh gitu mungkin. Jadi nggak masalah sih kalau kita mau memvaksin boleh, tapi ada juga yang misalnya saya takut vaksin ya, saya mending makan minum yang aja yang ya boleh saja karena vaksin itu ya tadi itu kan virus influenza ya. Nah virus influenza itu ya bagaimanapun kalau namanya virus ya mudah datang dan sembuh gitu aja. Gitu. Baik dokter, ini terakhir nih dok. Nah ini sering ditanyakan juga tentang perbedaan pengobatan. Perbedaan pengobatan pilek antara anak-anak dan dewasa tuh berbeda apakah sama dok? Kadang-kadang kan ada yang, mohon maaf ya dok ya, mungkin masyarakat ada yang tidak paham seperti itu, memberi obat flu yang biasa dipakai dewasa ke anak-anaknya. Nah itu gimana dok? Ya, pada intinya secara teori sama kan penyakitnya, hanya yang membedakan biasanya dosis ya gitu sama berat badan. Ya intinya adalah kalau kita flu kita harus memberikan obat yang namanya dekongestan. Dekongestan itu gunanya untuk melonggarkan hidung. Jadi orang kalau flu pasti hidungnya bumpet ya, hidungnya mampet ya. Nah itu harus kita berikan. Kemudian supaya ingusnya tadi tidak menjadi kental, biasanya kita beri mukolitik pengencer dahak ya, jadi supaya ingusnya selalu encer. Kalau memang dia
tadi sembuh, kira-kira sembuh kalau kita hanya memberikan dekongestan saja. Tadi begitu minum obat pasti ingusnya berhenti gitu kan, karena kempes. Tapi kalau kita berikan mukolitik itu dia ingusnya masih kalau memang ada ingusnya dia tetap encer gitu. Dan yang penting lagi adalah kalau dia panas jadi kita beri obat panas itu. Kemudian yang penting adalah vitamin. Vitamin itu sangat penting karena pada saat kita kena flu atau pilek itu pasti karena imunitas kita turun gitu. Jadi kita jangan sekali-sekali beli obat ke apotek, karena apotek itu begitu bilang, Bu beli obat, hidungnya mampet, tenggorokannya sakit gitu ya, pasti nanti dikasih kortikosteroid. Nah, justru dengan diberi kortikosteroid itu imunitasnya semakin menurun, karena itu kan imunosupresan ya, menekan, jadi menekan, sehingga begitu masih ingusnya masih encer karena ada panas, karena apotek itu taunya kalau panas itu infeksi masih dikasih antibiotik, karena ada sakit itu berarti ada udem, itu dikasih kortikosteroid. Nah, itu yang menyebabkan nanti tidak menjadi sembuh tapi menjadi parah. Gitu. Karena virus itu tidak bisa mati dengan antibiotik. Jadi nggak ada gunanya. Benar. Kortikosteroid itu untuk efek sampingnya menurunkan imunitas. Padahal kita sedang imunitasnya turun. Nah, dikasih obat semakin turun. Nah, makanya nggak sembuh-sembuh. Makanya lebih baik kalau kita mau beli obat ya obat bebas aja boleh. Sekarang kan banyak itu obat-obat untuk bayi ya, yang sirup boleh gitu. Tapi tadi dengan catatan harus 3 hari saja maksimal. Di situ ada tulisannya loh sebetulnya. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nah itu udah ada tuh dok. Ya, tapi nggak ada yang menghubungi dokter. Nggak kebaca dok. Iya, jadi kadang-kadang ini minum obat di sini. Oh, anak saya kemarin batuk, dok pilek gitu kan ya. Udah minum obat ini nggak sembuh dok. Sekarang sudah sembuh gitu ya, sudah sembuh. Tinggal batuknya. Batuk itu yang ada dari pilek, setelah pilek ada batuk, itu artinya juga sudah komplikasi. Ingusnya sudah tidak encer tapi menjadi kental. Jadi turun ke belakang, jadinya batuk gitu. Nanti dibelikan obat batuk. Merek X sudah, tapi sudah satu botol nggak sembuh. Katanya teman saya anaknya minum obat B nih dok, beli obat B nggak sembuh lagi, obat terus begitu. Nah itu nggak boleh. Tetap harus maksimal 3 hari saja. Ya, setelah itu boleh hubungi dokter. Baik. Nah, pemirsa, makanya hati-hati ya dalam penggunaan obat bebas. Ya, obat bebas juga di situ udah ada tulisannya, silakan dibaca ya. 3 hari maksimal ya. Pokoknya apapun itu gejalanya, apapun sakitnya, segera hubungi dokter. Nah, terakhir dok, pesan-pesan apa yang akan disampaikan terkait tema kita hari ini? Silakan. Ya, saya hanya memberikan advice ya, jadi semoga bermanfaat. Saran saya adalah kita sebagai apabila kita punya anak-anak, punya anak kecil ya, kita harus respect ke diri kita dulu. Saya tuh sakit enggak gitu ya. Kadang-kadang karena kita tidak merasakan, tidak panas, tidak meler, tidak dikira kita sembuh, kita dikira sehat-sehat aja gitu ya. Kalau kita gampang capek, ini dikira juga karena saya banyak kerjaan sih biasa gitu ya. Tentunya enggak. Ya, jadi kalau kita sering ada demam nggak enak, nah itu segera berobat ya. Jangan anaknya saja yang dipikirkan kok sakit gitu. Tapi kita nggak dipikirkan, wah kalau saya kan udah dewasa biasa-biasa aja dok, udah santai aja. Nah justru itu menulari anaknya. Jadi nanti nggak sembuh-sembuh anaknya, pingpong nanti. Ya, jadi kalau misalnya di rumah punya anak bayi dan ada kakaknya 2 misalnya, yang sakit yang bayi nih. Kakaknya kalau nggak ada keluhan apa-apa diberi vitamin, ya atau makannya harus ditambah, sehingga supaya kalau adiknya diobati tidak nulari ke kakaknya, karena selama proses penyembuhan itu kan bisa menular, tidak menulari kakaknya, dan juga orang tuanya juga harus yang ngomong, yang mengasuh itu juga, ya jadi orang yang mengasuh itu harus diperhatikan juga, sering sekali, kenapa kok anak sekarang kalau sakit nggak sembuh-sembuh ya karena itu
kita nggak merasa bahwa kita itu sakit gitu, sehingga ya kita nggak bisa sembuh-sembuh ini anaknya kok ini besok sembuh. Nanti kalau enggak mungkin gini, dok kak adiknya sakit dok, sekarang kakaknya dok gantian, kakaknya ini ganti adiknya lagi. Nah itu gimana? Ya itu karena tadi tidak dikelola dengan baik sekeluarga gitu. Ya intinya itu aja. Dan kalau sakit harus segera ke dokter. Baik. Ya, baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Andriana ya, sayangi diri kita sendiri sebelum kita menyehatkan orang lain ya. Apalagi kalau anak kecil ya, anak kecil tuh memang sangat rentan sekali karena memang imunitasnya belum terbentuk maksimal seperti orang dewasa ya. Selain memperhatikan kesehatan diri sendiri, dia juga harus memperhatikan lingkungan tentunya ya. Apalagi musim-musim sekarang musim pancaroba. Dengan segala pencegahan yang tadi sudah ditipskan oleh Dokter Andriana ya, juga tadi salah satunya untuk rajin membersihkan hidung. Nah itu kan salah satu pencegahannya. Dan kemudian kalau sudah ada gejala jangan diabaikan, maksimal 3 hari untuk penggunaan obat bebas di luar, kemudian langsung lanjutkan dengan konsultasi ke dokter. Mulai dari fasilitas kesehatan pertama nggak apa-apa gitu ya, kemudian apabila nanti ada komplikasi nanti kan bisa dirujuk ke dokter spesialis yang berkompetensi tentunya. Baik pemirsa, jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Andriana. Terima kasih dokter atas ilmunya, semoga sehat selalu dan juga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan kapok-kapok ya dok. Nah, insya Allah. Oke, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.